Halo peserta katekumen yang terkasih, sampai jumpa dalam acara kita hari ini. Kita bertemu lagi dalam pertemuan katekumen 15 Maret 2021. Hari ini kita akan membahas tentang gereja yang melayani. Jadi yang pertama adalah gereja yang melayani, yang kedua adalah gereja dan masalah-masalah sosial, yang ketiga adalah gereja mengambil bagian dalam membangun masyarakat Pancasila atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, pertemuan kita hari ini, ambil sikap doa yang baik supaya kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini secara virtual. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan bersama-sama membahas tentang gereja yang melayani, gereja dan masalah-masalah sosial, serta gereja mengambil bagian dalam membangun masyarakat Pancasila. Semoga Engkau mendampingi kami, menyertai kami dalam proses kami hari ini. Sertailah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ikuti sesi ini mulai awal sampai akhir ya, karena ada hal-hal yang menarik yang belum kita ketahui, hari ini bisa kita ketahui bersama-sama. Yang pertama kita akan bahas tentang gereja yang melayani. Jadi gereja yang melayani. Melayani itu merupakan sesuatu hal yang wajib kita laksanakan dalam hidup gereja. Dalam gereja biasa disebut dengan diakonia, jadi pelayanan. Nah, wujud pelayanan gereja memiliki ciri khas yang membedakan gereja dari pelayanan yang bersifat duniawi. Ya, merupakan nilai teologis yang sangat penting. Adapun ciri-ciri pelayanan ini adalah sebagai berikut. Ya, ciri-ciri pelayanan yang pertama adalah pelayanan di dalam gereja itu bersifat nirlaba. Kalau kita kan kadang-kadang melayani, kita dapat amplop, dapat HR gitu ya. Tapi pelayanan di dalam gereja itu sifatnya adalah nirlaba. Apa maksudnya? Tidak mencari keuntungan tertentu, bukan mencari keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok. Sebab bukankah gereja dibentuk oleh Roh Kudus? Nah, ini pada peristiwa Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul atau atas para murid. Nah, ini sifat yang pertama. Pelayanan dalam gereja itu sifatnya tidak mencari keuntungan. Ya. Yang kedua adalah pelayanan gereja mengacu kepada pelayanan Yesus Kristus sebagai teladan yang telah merendahkan diri untuk menjadi sama dengan manusia. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan dari kitab suci nanti ya, dari Injil Lukas bab 22 ayat 27 nanti dibuka ya, serta dalam kitab suci Perjanjian Lama juga, ada Perjanjian Baru juga, nanti silahkan dibuka. Ya. Nah, di sini nanti Yesus memberi teladan merendahkan diri. Ya. Jadi di sini Yesus merendahkan dirinya sampai sama dengan manusia. Ya. Nah, kitab suci wajib dibaca. Nah, ini penting sekali ya. Yang ketiga adalah pelayanan gereja mengarah kepada kedatangan Yesus Kristus. Pelayanan gereja mengarah kepada kedatangan Yesus Kristus. Jadi kalau pelayanan itu mengarahkannya adalah akan hadirnya Yesus Kristus di dalam situasi pelayanan itu. Ya. Yang keempat, pelayanan gereja tidak bersifat individual. Jadi kalau kita melayani dalam gereja itu tidak bersifat individual, tetapi kolektif atau bersama-sama. Nah, maksudnya apa? Contoh misalnya, kan contoh seperti ini kan merupakan pelayanan. Di dalam pelayanan ini ada tim-timnya. Contoh misalnya katekumen ini. Nah, tentu yang mengajar, yang mendampingi itu kan
terdiri dari beberapa tim. Jadi tidak individual, tidak sendiri. Jadi pekerjaan itu bisa dilakukan dengan lebih ringan. Ya, ini dasarnya dari 2 Korintus bab 1 ayat 24. Silahkan dibaca. Nah, yang kelima adalah pelayanan gereja memiliki sifat fungsional dan sekaligus perintah atau imperatif. Sehingga tidak berdasarkan kehendak sendiri. Ya, dasarnya adalah dari Injil Yohanes bab 20 ayat 21. Pelayanan gereja memiliki sifat fungsional. Jadi berdasarkan fungsi dan ada perintah. Ya. Bertolak dari ciri khas di atas, maka pelayanan yang diberlakukan oleh gereja setiap kali harus mengalami revitalisasi. Ya, ada perubahan agar perhatian gereja tidak memudar dan kehilangan arah atau orientasi. Ya, tetapi ini semua juga tidak hari ini berubah, besok berubah lagi, tidak. Ya, dalam masa tertentu itu ada revitalisasi. Misalnya pada saat perubahan Dewan, DPP, itu ada perubahan. Nah, ini disebut revitalisasi. Harapannya supaya perhatian gereja tidak memudar dan tidak kehilangan arah. Ya. Contoh misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, kan gereja harus mengalami revitalisasi. Yang biasanya misa harus hadir, ya. Nah ini sekarang difasilitasi, misa ada online. Tapi harus khusyuk. Dan masih banyak lagi. Nah, dengan demikian, maka pelayanan yang hendak dilaksanakan merupakan respon setiap warga jemaat atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang prinsipnya adalah memperdayakan. Jadi, sifat pelayanan itu memperdayakan orang yang mempunyai kemampuan di dalam gereja tersebut. Dan respon itu diwujudkan baik dengan akal maupun dengan nurani. Pelayanan yang tidak mengabaikan realita dan mengarah ke masa depan. Jadi pelayanan bersifat masa depan, visioner. Ya. Nah, itu pembahasan yang pertama. Ya. Tadi kita sudah membahas yang pertama. Yang kedua, kita akan memperdalam tentang gereja dan masalah-masalah sosial. Sebenarnya apa sih arti gereja itu? Dan masalah-masalah apa yang seringkali ada di dalam gereja? Masalah sosial apa yang dialami oleh gereja? Nah, mari kita lihat. Gereja, asal kata. Ya, dari asal katanya dulu. Dari Yunani, itu adalah eklesia. Itu adalah gereja. Dari Ibrani adalah kahal. Artinya, kumpulan orang atau komunitas untuk berdoa. Nah, jadi dapat diartikan gereja merupakan kumpulan jemaat orang-orang yang sudah dibaptis yang disatukan dalam iman sejati yang satu, dalam liturgi dan sakramen-sakramen yang sama di bawah otoritas paus dan para uskup dalam persekutuan dengan paus. Elemen kebersamaannya apa? Iman, penyembahan, dan satu kawanan. 3 elemen gereja yaitu iman, liturgis, dan otoritas yang meneruskan 3 misi Kristus. Otoritas yang dimiliki oleh paus dan para uskup. Nah, ini penting ini ya. Nah, dalam katekismus gereja Katolik itu mengajarkan ya dalam pemakaian Kristiani atau Kristen, gereja berarti pertemuan liturgis. Ada dasarnya ini dalam 1 Korintus ini ya. Tetapi juga jemaat setempat. Ya. Atau seluruh persekutuan kaum beriman. Ketiga pengertian ini tidak boleh dipisahkan satu dari yang lain. Berarti gereja adalah umat yang Allah himpun di seluruh dunia. Ia terdiri dari jemaat setempat dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis, terutama sebagai pertemuan Ekaristi. Ia hidup dari sabda dan dari tubuh Kristus, dan karenanya menjadi tubuh Kristus. Ya. Nah, sebagai kumpulan seluruh umat beriman, gereja bersifat universal, ya, mencakup keseluruhan, jadi seluruh atau universal, seluruh dunia dan sepanjang sejarah umat manusia. Di perjanjian lama, bangsa Israel itu gambaran gereja, karena Israel adalah bangsa pilihan Allah yang menyembah Allah. Di perjanjian baru,
gereja itu adalah umat Israel yang baru didirikan oleh Kristus sendiri. Jadi di sini Gregorius atau Santo Gregorius menjelaskan, Santo Gregorius menjelaskan, umat Allah itu kumpulan orang kudus di sepanjang sejarah manusia, baik sebelum masa hukum Taurat, pada masa hukum Taurat maupun di bawah rahmat. Gereja yang satu ini adalah kumpulan umat beriman, baik yang kini ada di dunia ini, gereja yang sedang bersiarah, kita ini, maupun yang masih di api penyucian, gereja yang menderita, dan yang di surga, gereja yang jaya. Jadi yang sedang bersiarah, kita manusia ini, yang sedang di api penyucian, gereja yang menderita, dan yang di surga, itu gereja yang jaya. Nah, sekarang gambaran gereja dalam Konsili Vatikan kedua. Sebagai kandang dan satu-satunya pintu yang harus dilalui adalah Kristus. Di sini kita itu adalah gambaran banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, Kristus sebagai kepalanya. Ya kan? Nah, kawanan dan Allah sendiri sebagai gembalanya atau yang digembalakan oleh gembala-gembala manusiawi dengan Yesus sendiri sebagai gembala utama. Nah, di sini ada banyak ya, ada tanaman atau ladang, bangunan Allah, Yerusalem. Nah, di sini sudah saya tuliskan referensi-referensinya, bisa dibuka kitab sucinya dan dibaca. Nah, sekarang kita lihat masalah-masalah sosial dalam gereja. Apa sih masalah-masalah sosial? Yang pertama adalah hak asasi manusia, HAM. Nah, ini seringkali ada di dalam gereja, hak asasi manusia. Jadi apa yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan kita itu tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Tidak boleh bertentangan dengan ketidakadilan gender. Artinya apa? Oh, semua didominasi oleh laki-laki. Oh, semua didominasi oleh perempuan. Tidak. Tapi harus ada kesetaraan. Ideologi. Nah, ini. Karena ideologinya memiliki ideologi sendiri, maka itu dipaksakan. Itu tidak boleh. Karena bangsa Indonesia memiliki ideologi bangsa sendiri. Sistem ekonomi. Nah, ini kadang-kadang menjadi masalah sosial. Lingkungan hidup, media massa, rekayasa genetik, dan yang paling ngetren sekarang apa? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 4.0 itu. Ini mengubah manusia menjadi sukanya instan-instan. Nah, ini juga menjadi masalah sosial. Saking pengen instannya, akhirnya bisa juga pengen dibuat instan lewat HP, melalui YouTube. Akhirnya tidak khusyuk. Nah, seperti itu. Itu yang tidak boleh. Ini masalah-masalah sosial yang terjadi. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga membantu manusia di masa yang kondisi seperti ini. Di masa pandemi ini, dengan adanya ilmu pengetahuan ini sangat membantu. Ya, walaupun memang ada keterbatasannya. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, gereja mengambil bagian dalam membangun masyarakat Pancasila. Jadi gereja itu juga mengambil bagian dalam membangun masyarakat Pancasila. Ya, apa itu? Tujuan membangun NKRI adalah kesejahteraan lahir dan batin. Sehingga yang dicapai adalah kesejahteraan hidup di dunia ini. Tetapi dilaksanakan dengan cara yang berkenan kepada Allah dan sesama, hingga membawa ke kesejahteraan surgawi. Ini tujuan kita semua diciptakan Allah, hidup di daerah Nusantara dalam negara kesatuan Indonesia. Jadi kita harus mengambil bagian dalam membangun masyarakat Pancasila atau NKRI ini. Dalam arti tersebut, maka Gereja Katolik terpanggil untuk menanggapi karsa Allah dalam mengamalkan Pancasila, memperkokoh kedaulatan bangsa dan NKRI bersama dengan umat beragama yang lain dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Pancasila di sini sebagai apa? Pancasila di sini menjadi bingkai, memiliki fungsi pemersatu. Jadi gereja itu harus bisa menjadi pemersatu bangsa. Ya. Menghayati Pancasila merupakan panggilan suci bagi semua warga bangsa, karena berarti menanggapi dan mendukung karya Allah dalam bangsa dan negara kita. Maka kita harus melaksanakan ini. Kita menjadi pemersatu bangsa. Jadi gereja bukan memecah belah NKRI atau Pancasila,
tetapi gereja adalah mempersatukan. Jadi mempunyai fungsi pemersatu bangsa yang bisa kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mau menjadi pemersatu bangsa? Rekan-rekan atau Bapak Ibu semuanya, yang harus dikumpulkan ke WA saya adalah japri ke saya. Yang pertama adalah sebutkan arti diakonia, seperti penjelasan saya di depan tadi. Yang kedua adalah sebutkan ajaran katekismus gereja Katolik dan gereja sesuai penjelasan saya. Jadi sesuai ada penjelasan saya, bukan ngarang-ngarang sendiri atau cari di internet. Sesuai penjelasan yang saya jelaskan. Ya, 2 ini saja nanti diketik, dijaprikan ke WA saya. Demikian pelajaran katekumen hari ini, semoga bermanfaat bagi semua saja yang melihat. Selamat malam, terima kasih. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik semuanya, terima kasih banyak. Selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pertemuan katekumen berikutnya. Dadah.